Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang perencanaan bisnis yang akan dibacakan oleh Anissa Yogi. Baik, saya akan membacakan tentang usaha kuliner kami. Yang pertama, usaha kuliner merupakan salah satu unit usaha yang saat ini banyak tumbuh dan berkembang. Semakin ketatnya persaingan dalam usaha kuliner membuat para pelaku bisnis saat ini harus pintar dalam membuat inovasi baru agar tetap berjalan bisnis kulinernya. Salah satu usaha yang menjanjikan adalah usaha coklat cheese roll. Makanan berbahan dasar kulit lumpia, keju, dan coklat ini mulai banyak disukai para penikmat kuliner karena rasanya manis dan teksturnya yang renyah membuat sensasi tersendiri bagi lidah. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pembeli di setiap tempat yang berjualan coklat cheese roll. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung banyak nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kulit lumpia dapat menjaga kesehatan sel-sel dalam tubuh kita, karena kulit lumpia terbuat dari bahan dasar terigu, yang mana terigu merupakan hasil dari pengelolaan biji gandum yang dihaluskan melalui proses penggilingan. Peluang bisnis dari coklat cheese roll sangat menjanjikan karena budaya konsumsi dan kebiasaan makanan atau mencicipi makanan ringan hampir digemari oleh setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari hasil pengamatan, di Politeknik Negeri Lampung ternyata belum ada yang membuka usaha cheese roll ini. Manfaat dari usaha coklat cheese roll ini diantaranya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Selain itu, dengan adanya usaha coklat cheese roll ini juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Produk coklat cheese roll. Produk yang dihasilkan dari usaha kulit lumpia ini adalah coklat roll dan cheese roll dengan aneka rasa. Mungkin sudah banyak yang melihat produk dari usaha coklat cheese roll ini yang sudah beredar di pasaran. Untuk membedakan usaha ini dengan produk usaha lainnya, maka kami memberikan aneka rasa pilihan yang bervariasi, yaitu topping coklat, topping matcha, topping tiramisu, dan topping taro. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selvia. Baiklah, kita akan membahas tentang manfaat coklat dan cheese roll bagi kesehatan. Lumpia merupakan pembungkus yang berbahan dasar dari tepung, dapat menjaga kesehatan sel-sel dalam tubuh dan mengurangi resiko stroke. Keju merupakan salah satu produk susu sehingga keju bermanfaat untuk menjaga kekuatan dan tulang. Kandungan kalsium dalam keju merupakan hal yang baik untuk tulang. Sedangkan manfaat coklat untuk antioksida yang dapat mencegah kanker dalam dan dapat meningkatkan mood seseorang. Selanjutnya itu adalah tentang keunikan produk. Menurut survei yang telah kelompok kami lakukan, usaha coklat cheese roll ini bukanlah usaha yang baru dikenal oleh kalangan masyarakat, terutama untuk kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan saat ini sudah ada jenis usaha yang beredar di pasaran, tetapi untuk kalangan mahasiswa baru sedikit yang memilih untuk mengembangkan usaha tersebut. Selanjutnya, untuk usaha cheese roll ini mempunyai keunggulan, diantaranya yang pertama, terdapat 2 variasi rasa, yaitu coklat dan cheese atau keju dengan 4 macam topping, yaitu taro, matcha, coklat, dan tiramisu. Yang kedua, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia, baik itu dari anak-anak sampai ke dewasa. Yang ketiga itu harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Yang keempat, proses produksi yang sangat higienis. Yang kelima, produk yang dijual sangat baru. Yang keenam, kemasan yang unik dan topping yang melimpah. Dan yang terakhir itu free ongkir untuk sekitar Polinela. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mela. Coklat cheese roll selain enak rasanya disukai banyak orang, juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Akan tetapi, target pasar utama kami adalah kalangan mahasiswa. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi outlet kami nantinya harus berdekatan dengan kampus Politeknik Negeri Lampung dan sering dilalui serta menjadi akses bagi banyak orang. Lokasi usaha merupakan hak yang sangat penting dan sangat menunjang
bagi untuk berkembang atau tidaknya suatu usaha nanti. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut adalah beberapa hal yang kami pertimbangkan. Yang pertama, lokasi usaha strategis, berdekatan dengan kampus Politeknik Negeri Lampung. Yang kedua, lokasi dekat dengan kos-kosan mahasiswa. Untuk itu, kami telah memilih lokasi tempat usaha adalah kos-kosan salah satu anggota kelompok kami yang berdekatan dengan kampus Politeknik Negeri Lampung. Analisis SWOT. Keunggulan produksi atau strike. A. Coklat cheese roll banyak diminati orang banyak. B. Memiliki varian rasa yang banyak. C. Pemasaran yang meluas melalui media sosial. Yang keempat, kelemahan, yaitu masih perlu berinovasi macam-macam variasi untuk menyesuaikan minat pelanggan, perlu variasi desain untuk promosi di media sosial supaya menarik pembeli. Yang kelima, peluang. Yang pertama, harga promosi melalui media sosial tidak semahal jika menjual produk di toko. Yang kedua, kalangan masyarakat sudah banyak yang menggunakan media sosial, terutama kalangan mahasiswa yang menjadi peluang konsumen. Yang keenam, ancaman. Banyaknya yang menjual produk serupa, perubahan selera konsumen menyebabkan usaha harus terus berinovasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hayati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberlangsungan usaha kami. Keberlangsungan usaha kami itu dinilai dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dari laba usaha per hari, yang kedua ada laba usaha per bulan, yang ketiga cash flow, yang keempat analisis rasio, dan yang kelima BEP atau break even point. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang laba penjualan harian. Berdasarkan penjualan yang telah kami lakukan selama 3 hari, maka kami dalam satu hari itu dapat memproduksi 27 pieces atau 27 porsi dengan harga pokok per bungkus untuk menjualnya yaitu Rp10.000. Maka total nilai penjualan kami selama satu hari yaitu Rp270.000. Sedangkan harga pokok penjualan kami yaitu Rp6.685. Pada penjualan ini kami mengambil keuntungan sebanyak 40%. Dan laba usaha kami untuk hari pertama adalah Rp89.500. Di hari kedua dan ketiga kami mengalami penurunan karena kami melakukan penjualan di sela waktu-waktu kuliah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang laba penjualan bulanan. Dalam satu bulan kami akan mengasumsikan penjualan sebanyak 300 pieces, 300 porsi. Maka penjualan produk yaitu sebesar Rp3.000.000. Total beban penjualan itu Rp2.005.556. Beban lain-lain kami asumsikan sebanyak Rp100.000. Maka laba bersih selama satu bulan kami dapat Rp894.444. Selanjutnya terkait cash flow. Pada cash flow ini, kami membuatnya dengan target bulanan. Yang pertama, penerimaan itu sebesar Rp3.000.000, sedangkan penyusutan itu sebesar Rp100.000, diperoleh dari peralatan-peralatan yang kami butuhkan. Untuk biaya atau cash outflow-nya, yang pertama yaitu ada biaya sebesar Rp2.105.556, dan investasi yang kami lakukan hanya pada bulan pertama, yaitu sebesar Rp300 untuk membeli peralatan yang dibutuhkan dalam usaha kami. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis rasio. Rasio dianalisis dengan rumus pendapatan dibagi total biaya pengeluaran. Pendapatan kami dalam satu bulan adalah 3 juta dibagi Rp2.405.556, maka diperoleh hasil Rp1,24. Artinya, setiap kami mengeluarkan Rp1, biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan Rp1,24. Yang mana dengan analisis ini maka diperoleh hasil usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu tentang break even point.
break-even point itu titik impas di mana usaha kami tidak mendapatkan keuntungan ataupun laba dan juga tidak mendapatkan kerugian. BEP itu ada dua. Yang pertama ada BEP produksi dan yang kedua ada BEP harga. BEP produksi dihitung dengan rumus total biaya produksi dibagi dengan harga per porsi, yaitu Rp2.405.556 dibagi 10.000 sama dengan 240 porsi. Maka BEP produksi akan dicapai ketika kami memproduksi dalam 1 bulan 240 porsi. Jadi ketika kami dalam 1 bulan itu memproduksi 240 porsi, kami tidak memperoleh laba dan kami juga tidak memperoleh rugi. Selanjutnya yaitu BEP harga. BEP harga itu dihitung dengan rumus total biaya produksi dibagi total unit produksi. Total biaya produksi senilai Rp2.405.556 dibagi 300 sama dengan Rp8.018. Jadi, ketika kami menjual produk dengan harga Rp8.018, kami tidak memperoleh keuntungan dan kami juga tidak memperoleh kerugian. Selanjutnya anggaran biaya. Anggaran biaya diuraikan menjadi 3. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada bahan pendukung, dan yang ketiga ada biaya tetap. Anggaran biaya ini kami buat per hari. Untuk bahan baku, satu hari kami menghabiskan sejumlah Rp147.500. Untuk bahan pendukung sebesar Rp10.000 dan untuk biaya tetap sebesar Rp23.000. Dan biaya total yang kami keluarkan selama satu hari adalah Rp180.500 dengan jumlah 27 porsi. Untuk rincian lebih lanjut itu kami jelaskan pada proposal lampiran. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu meliputi yang pertama persiapan proposal usaha dimulai pada bulan September 2022. Yang kedua yaitu survei lokasi usaha dan bahan baku dimulai pada minggu kedua bulan September 2022. Yang ketiga yaitu pengadaan peralatan dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Oktober. Yang keempat, pengadaan media promosi dimulai dari bulan September sampai dengan bulan Oktober. Dan yang kelima dan keenam adalah menjalankan usaha dan juga pemasaran produk, yang mana kami mulai pada akhir September sampai dengan Oktober. Dan rencananya akan kami lanjutkan dalam jangka waktu 3 bulan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.